Inspektur Angkutan Udara. 1. Inspektur Angkutan Udara Budi sedang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen sertifikat operator pesawat udara atau AOC, sebuah maskapai. Apa yang bukan merupakan informasi wajib dalam dokumen AOC? A. Nama dan alamat pemegang AOC. B. Tanggal penerbitan dan masa berlaku AOC. C. Tipe pesawat yang dioperasikan. D. Daftar lengkap seluruh karyawan maskapai. E. Jenis operasi yang diizinkan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dokumen AOC tidak mencantumkan daftar lengkap seluruh karyawan maskapai. Informasi wajib dalam AOC meliputi nama dan alamat pemegang, tanggal penerbitan dan masa berlaku, tipe pesawat yang dioperasikan, dan jenis operasi yang diizinkan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektur Angkutan Udara Rina menemukan bahwa sebuah maskapai telah melanggar ketentuan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil atau PKPS. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan oleh Rina? A. Langsung mencabut izin operasi maskapai tersebut. B. Mengabaikan pelanggaran karena bukan wewenangnya. C. Membuat laporan dan rekomendasi sanksi kepada Dirjen Perhubungan Udara. D. Menerima kompensasi dari maskapai untuk tidak melaporkan pelanggaran. E. Hanya memberikan peringatan lisan kepada maskapai. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang paling tepat adalah membuat laporan dan rekomendasi sanksi kepada Dirjen Perhubungan Udara. Inspektur tidak memiliki wewenang langsung untuk mencabut izin, namun bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran dan memberikan rekomendasi tindak lanjut. Kita masuk soal berikutnya. 3. Inspektur Angkutan Udara Denny sedang mengevaluasi prosedur evakuasi darurat sebuah maskapai. Berapa waktu maksimum yang diperbolehkan untuk evakuasi seluruh penumpang dan awak pesawat dalam kondisi darurat menurut standar internasional? A. 60 detik. B. 90 detik. C. 120 detik. D. 150 detik. E. 180 detik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar internasional menetapkan bahwa evakuasi darurat harus dapat dilakukan dalam waktu maksimum 90 detik. Hal ini diatur dalam regulasi keselamatan penerbangan untuk memastikan evakuasi yang cepat dan efektif dalam situasi darurat. Kita masuk soal berikutnya. 4. Inspektur Angkutan Udara Sinta menemukan bahwa sebuah maskapai mengoperasikan pesawat dengan konfigurasi kursi yang berbeda dari yang tercantum dalam dokumen AOC. Apa implikasi dari temuan ini? A. Tidak ada implikasi, selama jumlah kursi tidak melebihi kapasitas maksimum pesawat. B. Pelanggaran ringan yang hanya memerlukan teguran lisan. C. Pelanggaran serius yang dapat berakibat pada pembekuan sementara izin operasi. D. Maskapai harus membayar denda, tapi dapat terus beroperasi normal. E. Pencabutan permanen AOC maskapai tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengoperasikan pesawat dengan konfigurasi yang berbeda dari yang tercantum dalam AOC merupakan pelanggaran serius. Hal ini dapat memengaruhi perhitungan berat dan keseimbangan pesawat, serta aspek keselamatan lainnya. Sanksi yang mungkin diberikan adalah pembekuan sementara izin operasi hingga maskapai melakukan penyesuaian dan verifikasi ulang. Kita masuk soal berikutnya. 5. Inspektur Angkutan Udara Fajar sedang memeriksa implementasi Safety Management System atau SMS pada sebuah bandara. Apa yang bukan merupakan komponen utama dari SMS? A. Kebijakan dan sasaran keselamatan. B. Manajemen risiko keselamatan. C. Jaminan keselamatan. D. Promosi keselamatan. E. Penentuan tarif penerbangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa komponen utama SMS meliputi kebijakan dan sasaran keselamatan, manajemen risiko keselamatan, jaminan keselamatan, dan promosi keselamatan.
Penentuan tarif penerbangan bukan merupakan bagian dari SMS, melainkan aspek komersial operasi penerbangan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Inspektur Angkutan Udara Hana mendapati sebuah maskapai yang melakukan penerbangan dengan waktu tugas awak kabin melebihi batas maksimum yang diizinkan. Berapa batas maksimum waktu tugas awak kabin dalam 24 jam menurut regulasi penerbangan Indonesia? A. 12 jam. B. 14 jam. C. 16 jam. D. 18 jam. E. 20 jam. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil atau PKPS Indonesia, batas maksimum waktu tugas awak kabin dalam periode 24 jam adalah 14 jam. Hal ini ditetapkan untuk menjaga keselamatan penerbangan dengan memastikan awak kabin tidak mengalami kelelahan berlebih. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam pemeriksaan rutin, Inspektur Angkutan Udara Gani menemukan bahwa sebuah maskapai tidak memiliki prosedur yang jelas untuk penanganan barang berbahaya atau dangerous goods. Apa regulasi internasional yang mengatur tentang pengangkutan barang berbahaya melalui udara? A. ICAO Annex 17. B. IATA Dangerous Goods Regulations atau DGR. C. EASA Air Operations Regulations. D. FA Part 121. E. CASR Part 91. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa IATA Dangerous Goods Regulations atau DGR adalah standar global yang mengatur pengangkutan barang berbahaya melalui udara. Dokumen ini diperbarui setiap tahun dan menjadi acuan bagi maskapai penerbangan dalam menangani, menyimpan, dan mengangkut barang berbahaya. Kita masuk soal berikutnya. 8. Inspektur Angkutan Udara Eka sedang mengevaluasi prosedur de-icing pesawat di sebuah bandara. Dalam kondisi apa de-icing tidak diperlukan sebelum lepas landas? A. Suhu di bawah 0 derajat Celcius dengan kelembaban tinggi. B. Hujan es ringan. C. Akumulasi frost pada sayap pesawat. D. Cuaca cerah dengan suhu 15 derajat Celcius. E. Salju ringan turun saat pesawat parkir. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa de-icing tidak diperlukan dalam kondisi cuaca cerah dengan suhu 15 derajat Celcius. Prosedur de-icing diperlukan ketika ada risiko pembentukan es pada permukaan pesawat, yang umumnya terjadi pada suhu rendah atau sekitar atau di bawah 0 derajat Celcius dan atau ada presipitasi yang dapat membeku. Kita masuk soal berikutnya. 9. Inspektur Angkutan Udara Dian menemukan bahwa sebuah maskapai tidak melakukan pemeriksaan latar belakang atau background check terhadap beberapa karyawan barunya. Menurut ICAO Annex 17, siapa saja yang wajib menjalani pemeriksaan latar belakang dalam industri penerbangan? A. Hanya pilot dan kopilot. B. Seluruh awak kabin. C. Petugas yang memiliki akses tanpa pengawalan ke area keamanan terbatas. D. Hanya manajer tingkat atas maskapai. E. Seluruh karyawan maskapai tanpa terkecuali. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut ICAO Annex 17 tentang Aviation Security, pemeriksaan latar belakang wajib dilakukan terhadap individu yang memiliki akses tanpa pengawalan atau unescoted akses ke area keamanan terbatas bandara. Ini termasuk namun tidak terbatas pada kru pesawat, petugas keamanan, dan staf ground handling tertentu. Kita masuk soal berikutnya. 10. Inspektur Angkutan Udara Yudi sedang mengevaluasi program pelatihan kru sebuah maskapai. Berapa lama interval maksimum antara pelatihan penyegaran atau recurrent training prosedur keadaan darurat dan keselamatan untuk awak kabin menurut standar internasional? A. 6 bulan. B. 12 bulan. C. 18 bulan. D. 24 bulan. E. 36 bulan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa standar internasional yang ditetapkan oleh ICAO dan diadopsi oleh banyak otoritas penerbangan sipil, termasuk Indonesia, mewajibkan awak kabin untuk menjalani pelatihan penyegaran prosedur keadaan darurat dan keselamatan setidaknya setiap 12 bulan sekali. Ini untuk memastikan bahwa awak kabin selalu siap menghadapi situasi darurat. Kita masuk soal berikutnya.